Ini pasti ada yang curang nih. Masa gue kalah mulu dari tadi? Jadi lu nuduh gue curang? Gue bukan nuduh ya. Abis gue dari tadi kalah di sini. Lu aja gak bisa main. Bro, ini tuh tiap hari makanan gua. Gua nggak mungkin kalah. Jadi mau lo apa? Ngapa lu nggak suka? Udah. Pak Sabto gimana sih? Kok mendadak berhenti kayak begini? Terus gimana caranya saya harus mencari supir pengganti kalau begini? Maaf ya Bu. Maaf, padahal saya nggak mau tahu. Besok pagi sudah harus ada sopir pengganti. Kamu yang cari. Iya Bu. Pak Sabto, memangnya Ibu lagi cari supir pengganti ya? Iya Mbak Mila. Saya kan ada keperluan keluarga di kampung. Mbak Mila bisa bantu saya. Bisa Pak, kebetulan suami saya itu supir juga dan sekarang lagi nganggur. Waduh, bagus itu. Kebetulan sekali. Besok pagi nanti suami Mbak Mila ajak kemari. Iya Pak. Nanti saya sekalian ngomong ke Ibu bahwa ada supir pengganti. Iya Pak, makasih banyak ya Iya, Pak ya. Sama-sama. Saya cuci mobil dulu ya. Iya Iya. Pak. Bu, mana sopir yang kamu janjikan? Saya mau bicara. Suami saya sudah menunggu di depan Bu. Yuk. Bu, ini saya. Selamat pagi Bu Yati. Saya Danar. Saya boleh minta kunci mobilnya Bu? Saya mau manasin mobil. Bu Yati emang cantik ya. Biarpun usianya udah kepala 3. Tapi sayang, udah janda. Bu Yati sepertinya suka sama gua deh. Kenapa gua gak bikin dia bertekuk lutut sama gua ya? Biar gua bisa nikahin dia. Terus nikmatin deh seluruh harta kekayaan dia. Ini mah. Kamu tahu aturannya, Mas? Bermain-main dengan pelet, Tahu mah. tanggung akibatnya ya. Iya mah. Mila, ayo. Jangan lama-lama dong. Ya Bu. Bu, ini roti dan kopinya. Bagus. Saya mau kasih sama suami kamu. Soalnya sayang kan punya suami cakep tapi nggak diperhatiin. Maksud Bu Yati apa ya bilang begitu? Wah, bikin majikan saya tergila-gila sama saya. Tidak hanya dari segi perhatian, tapi dari semuanya, Mah. Itu soal kecil. Mama akan bikin majikanmu agresif sama kamu, Danar. Tidak cuma basa-basi. Makasih, Mah.
Siapa sih malam-malam telepon? Halo? Diangkat kok malah dimatiin sih? Bu Yati? Ngapain ya Bu Yati telepon malam-malam? Mila, ayo. Jangan lama-lama dong. Ya Bu. Bu, ini roti dan kopinya. Bagus. Saya mau kasih sama suami kamu. Soalnya sayang kan punya suami cakep tapi nggak diperhatiin. Ya Allah, apa jangan-jangan Bu Yati ada hubungan sama Mas Danar ya? Dan saya suka sama kamu. Kamu suka nggak sama saya? Iya Bu, saya juga suka sama Ibu. Maaf. Bu, maaf, istri saya telepon. Terima aja. Kok dimatikan? Sekarang kan saya lagi sama Ibu. Jadi hari ini saya spesial buat Ibu. Kamu bisa aja. Akhirnya Bu Yati takluk juga sama. Mas, ini baju siapa Mas? Ya punya aku lah. Punya kamu. Tapi kamu kan belum gajian Mas. Dari mana kamu bisa beli baju semahal ini? Bu Yati yang beliin. Bu Yati beliin kamu baju Mas. Mas, kamu memang ada hubungan apa sih sama Bu Yati sampai dia perhatian banget sama kamu? Emang salah ya? Bu Yati beliin aku baju. Salah? Ya, tapi kan etikanya... Etika dari mana? Sangat wajar kok seorang majikan beliin pegawainya baju. Hah? Kamu tuh jangan mikir yang macem-macem ya. Semakin aku nanggepin omongan kamu, aku semakin emosi. Kamu jangan nekat, Mila. Kalau kamu bahas itu sama Bu Yati pasti bakal macet kamu, paham? Tapi aku harus ngomong sama Bu Yati, Mas. Ada apa ini? Bu, saya mau bicara sama Ibu. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Tapi saya keberatan kalau Ibu beliin baju suami saya. Maksud kamu? Apa salah saya kalau beliin dia baju? Bukan gitu, Bu. Maksud saya... Apa? Maksud kamu apa? Kamu curiga ya kalau saya ada hubungan sama suami kamu? Kalau memang iya, apa salah kalau saya punya hubungan sama suami kamu? Seharusnya kamu itu senang suami kamu diperhatikan sama saya, bukannya protes. Apa mau kamu saya pecat? Hah? Kamu dengar baik-baik, Kamila. Sekali lagi kamu kurang ajar sama ibu. Ibu pecat kamu pada saat itu juga. Nggak usah protes. Tuh kan aku bilang apa? Jangan nekat. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan pernah tanya tentang Bu Yati. Tapi kamu makan maksa. Mas, aku cuma gak mau rumah tangga kita itu jadi hancur cuma gara-gara hubungan kamu sama Bu Yati, Mas. Terus, kalau aku sama Bu Yati ada hubungan, kenapa? Mau ngajak cerai? Ayo, siapa takut? Ayo! Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu jangan ngomong seperti itu, Mas. Ingat, Mas.
Ucapan itu doa. Doa terus kamu. Emangnya dengan berdoa setiap hari masalah kita bisa hilang? Hah? Mas, istighfar kamu mas. Istighfar mas. Nggak baik ngomong seperti itu. Capek ngomong sama kamu. Tiap hari kerjaan yang ngajak ribut mulu. Mas. Mas. Mas Danar kamu kemana mas? Ya Allah, ampuni segala ucapan suamiku ya Allah. Aku mohon agar ucapan suamiku tidak jadi kenyataan. Itu bukannya Mas Danar ya? Kok sama perempuan sih? Siapa ya perempuan itu? Jadi pengen tahu banget kan? Pergi lagi. Biar aku bukain ya. Aku coba teleponnya. Assalamualaikum Rit. Waalaikumsalam, Mil. Ada apa Rit? Mil, kamu jangan kaget ya kalau aku cerita tentang suami kamu. Maksud kamu gimana sih? Ya, aku ini lagi jalan di supermarket. Tiba-tiba aku ketemu suami kamu, dia jalan sama perempuan. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Rit. Karena suami aku itu lagi jalan sama majikannya, jadi nggak mungkin dia jalan sama perempuan lain. Ya, ini aku juga heran. Yaudah, nanti aku coba foto mereka, nanti aku kirim lewat WA ya. Iya Rit. Astagfirullahaladzim. Jadi kecurigaan aku selama ini. Halo Mila, gimana Mil? Kamu kenal nggak? Iya, dia itu majikan aku, Rit. Hah? Majikan kamu? Hah, ini mah udah gak bener. Masa supirnya sendiri diembat? Halo Mila? Mila, kok diem aja sih? Mila, kamu gak apa-apa kan? Enggak kok, Rit, aku nggak apa-apa. Nanti biar aku tanya dulu sama Mas Danar ya. Ya udah deh, yang penting kamu udah tahu ya. Makasih ya, Rit. Mas, apa betul Mas? Kamu ada hubungan dengan Bu Yati? Seperti yang ada di foto itu. Iya. Aku emang ada hubungan sama Bu Yati. Terus kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas, salah Mila apa sih sama Mas? Kamu nggak salah, Mila. Ya. Aku cuma bosen hidup susah. Nikah sama kamu itu, aku sama sekali nggak ngedapetin apa-apa. Cuma makan doang. Faham? Gak ada apa-apa. Gak dapet apa-apa. Rita tolong aku, Rita tolong.
Apa yang bisa Umi bantu, Neng? Jadi waktu itu kan saya pernah cerita sama Umi Mm-mm. tentang laki-laki yang ingin menikahi saya. Terus jadi nikah kan? Iya, jadi Umi. Alhamdulillah. Tapi justru yang ingin saya tanyakan, sekarang suami saya itu berubah jadi kasar, Umi. Sekarang dia jadi malas kerja. Sampai-sampai saya harus mengorbankan diri untuk menjadi asisten rumah tangga. Dan saya harus menerima perlakuan kasar majikan saya. Astagfirullahaladzim. Terus nak? Bahkan suami saya ada hubungan dengan majikan saya. Astagfirullahaladzim. Terus Neng, terus? Saya bingung, Umi. Saya masih mencintai suami saya dan saya masih mengharapkan suami saya berubah. Ya kalau menurut Umi mas sayang, karena Neng juga masih demen sama suaminya ya. Kalau bahasa Umi mah demen sama suaminya. Yang harus dilakukan oleh Neng Kamila ya pertama ngedoain, jelas itu. Baca itu aja Neng, baca doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam iman dan agamamu. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau Neng sering baca doa itu, suami Neng nanti hatinya akan dibalikkan oleh Allah menjadi yang lebih baik lagi. Gitu sayang. Umi, Kenapa nak? apakah pantas seorang majikan memperlakukan pembantunya kasar seperti itu, Umi? Ya kalau memperlakukan orang kasar mah bukan majikan doang yang kagak pantas, Neng. Istri nggak pantas ngerjain kekasaran kepada suami, suami juga kagak pantas. Asisten rumah tangga juga kagak boleh berbuat kasar sama majikannya. Yang jelas kekasaran itu Allah tidak suka. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Begitu sayang. Iya, Umi. Terima kasih atas sarannya ya, Umi. Sama-sama Neng ya. Saya permisi dulu. Iya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.